Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Vanessa Adini Putri dari kelas 11 F2. Di video kali ini, kita bakal membahas soal-soal fisika nuklir, mulai dari teori atom, efek fotolistrik dan efek Compton, teori relativitas, reaksi inti atom, dan terakhir, radioisotop. Yuk kita lihat soal pembahasannya. Soal nomor 1. Konsep atom yang tidak sesuai dengan teori atom Joule-Dalton yaitu. Jawabannya adalah atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom. Pembahasannya, karena teori atom Dalton masih sangat sederhana. Belum mengenal jenis muatannya. Soal nomor 2, salah satu pernyataan dalam teori atom Rutherford adalah. Jawabannya, inti atom bermuatan positif dan terkonsentrasi di tengah-tengah atom. Pembahasannya, karena inti atom bermuatan positif dan mengandung hampir seluruh massa atom. Soal nomor 3. Terdapat perbedaan antara teori atom Bohr dengan Rutherford. Perbedaan utama yaitu teori atom Bohr menyatakan bahwa jawabannya adalah elektron berputar mengelilingi inti tanpa memancarkan energi. Pembahasannya karena elektron akan melepas energi jika berpindah ke lintasan lebih dalam. Dan elektron akan menyerap energi untuk berpindah ke lintasan lebih luar. Soal nomor 4. Perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr adalah. Jawaban, elektron pada model atom Rutherford berputar mengelilingi inti dengan membebaskan sejumlah energi. Pembahasannya karena model atom Rutherford menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti seperti gerak planet mengelilingi matahari. Soal nomor 5. Atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom atau atom terdiri dari inti atom bermuatan positif. Di antara dua pernyataan berikut, manakah pernyataan yang berhubungan dengan atom model Thomson?
Pernyataan yang berhubungan dengan model atom Thomson adalah atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom. Pembahasannya, model ini yang dikenal sebagai model roti kismis menggambarkan atom sebagai bola padat yang bermuatan positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Soal nomor 6. Keluarnya elektron dari logam karena radiasi gelombang elektromagnetik disebut sebagai? Jawabannya adalah efek fotolistrik. Pembahasannya, karena efek fotolistrik adalah gejala keluarnya elektron dari logam. Akibat elektron menyerap energi radiasi gelombang elektromagnetik dalam bentuk paket energi cahaya atau disebut juga sebagai foton. Soal nomor 7. Efek fotolistrik dapat terjadi pada suatu logam jika? Jawabannya adalah dengan menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik yang sesuai dengan nilai frekuensi ambang. Pembahasannya, karena efek fotolistrik terjadi bila frekuensi foton sama atau lebih dari frekuensi ambang. Soal nomor 8, berikut ini merupakan grafik hubungan kuat arus dan tegangan listrik pada efek fotolistrik. Perhatikan gambarnya. Upaya yang dapat dilakukan agar grafik A menjadi grafik B adalah? Jawabannya adalah dengan mengurangi intensitas sinar. Pembahasannya, karena arus sebanding dengan intensitas, sehingga untuk menjadikan grafik A menjadi grafik B, maka yang dilakukan adalah menurunkan arus. Artinya menurunkan intensitas. Soal nomor 9. Suatu gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi setengah dari frekuensi ambang logam. Jika diradiasikan pada logam, peristiwa yang terjadi yaitu? Jawabannya adalah tidak terjadinya efek fotolistrik. Pembahasannya, syarat terjadi efek fotolistrik antara lain: yang pertama, frekuensi cahaya datang harus lebih besar dari frekuensi ambang logam. Yang kedua, panjang gelombang cahaya datang harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang. Yang ketiga,
energi foton yang datang harus lebih besar dari fungsi kerja. Karena frekuensinya hanya setengah dari frekuensi ambang, artinya cahaya datang lebih kecil dari frekuensi ambang. Sehingga tidak terjadi efek fotolistrik dan elektron tidak terlepas. Soal nomor 10. Jika suatu foton menabrak elektron sehingga terjadi efek Compton, peristiwa yang tidak terjadi yaitu? Jawabannya adalah energi sistem berkurang setelah tumbukan. Energi sistem tetap. Ingat hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa total energi dalam sistem terisolasi tetap konstan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hanya berubah bentuk. Soal nomor 11. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa datang menuju stasiun tersebut dari arah berlawanan dengan kelajuan VA-nya 3/5C dan VB 5/6C adalah cepat rambat cahaya. Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus kecepatan sama dengan kecepatan A ditambah kecepatan B per 1 ditambah kecepatan A dikali kecepatan B kali C. Maka kecepatan sama dengan 3/5 ditambah 5/6 per 1 ditambah 3/5 dikali 5/6 dikali C. Sama dengan, kita akan menyamakan penyebut dari 5/6. Penyebutnya adalah 30. Per 1 ditambah 15/30 dikali C. Sama dengan 43/30 per, samakan penyebut yang di bawah, berarti 30 tambah 15/30 kali C. Sama dengan 43/30 per 45/30 kali C. 30 kita coret menghasilkan 43/45C. Soal nomor 12. Pesawat ruang angkasa yang mempunyai massa M0-nya bergerak dengan kecepatan 0,8C perbandingan massa pesawat ketika bergerak dan diam adalah? Jawabannya adalah kecepatan sama dengan 0,8 kita ubah dengan menggunakan faktor Lagrange menjadi 0,6. M sama dengan M0 per faktor Lorentz sama dengan M per M0 sama dengan 1 per faktor Lorentz sama dengan 1 per 0,6 sama dengan 10/6 atau kita sederhanakan menjadi 5/3. Selanjutnya nomor 13. Menurut pengamat di bumi, A pergi selama 30 tahun. Namun, menurut A, dia hanya pergi selama 24 tahun. Kecepatan pesawat tersebut adalah? Dari soal ini, kita dapat ketahui bahwa delta T sama dengan 30 tahun, delta T0 sama dengan
24 tahun. Rumus mencari delta T sama dengan delta T0 per faktor Lorentz, atau faktor Lorentz sama dengan delta T0 per delta T, sama dengan 24 per 30. Kita dapat menjawab bahwasannya faktor Lorentz-nya 0,8. Untuk ubah menjadi kecepatan, berubah menjadi 0,6 C. Soal nomor 14. Seorang pengamat di bumi melihat pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Perbandingan panjang sesungguhnya dengan panjang menurut pengamat adalah? Jawabannya adalah diketahui bahwa kecepatan sama dengan 0,8 C diubah menjadi faktor Lorentz menjadi 0,6 C. L sama dengan faktor Lorentz kali L0, atau L0 per L, sama dengan 1 per faktor Lorentz, sama dengan 1 per 0,6, sama dengan 10 per 6. Soal nomor 15. Sebuah partikel memiliki massa diam 3,5 kali 10 pangkat min 26 kilo jika kelajuan cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi yang dimiliki partikel sebesar. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus energi diam sama dengan M0C kuadrat, sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 26 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. M0C kuadrat sama dengan 35 kali 10 pangkat min 27 dikali 9 dikali 10 pangkat 16. M0C kuadrat sama dengan 35 kali 9 sama dengan 315 dikali 10 pangkat min 11 Joule. Soal nomor 16. Massa inti deuterium adalah 2,0140 SMA jika massa proton 1,0078 SMA dan massa neutron 1,0087 SMA. Massa energi ikat inti deuterium adalah? Untuk menjawab soal ini, kita dapat ketahui bahwasanya proton berjumlah 1. Untuk menentukan jumlah neutron, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1 neutron. Delta M sama dengan 1,0078 ditambah 1,0087 dikurang 2,0141 sama dengan 0,0024 SMA. Energi sama dengan 0,0024 dikali 931. Energi sama dengan 2,2344 MeV, atau kita bulatkan menjadi 2,23 MeV. Soal nomor 17. Radioisotop karbon 14 bermanfaat untuk? Jawabannya ialah untuk menentukan umur batuan atau fosil.
Pembahasannya karena karbon nomor 14 digunakan dalam metode penanggalan radiokarbon untuk memperkirakan usia bahan organik seperti kayu, sisa tanaman, atau fosil hewan maupun manusia. Hingga usia sekitar 60.000 tahun. Soal nomor 18. Radioisotop 131 dimanfaatkan untuk, jawabannya ialah mendeteksi kebocoran pipa. Pembahasannya karena iodin diserap terutama oleh kelenjar gondok, hati, dan bagian-bagian tertentu dari otak. Oleh karena itu, ion nomor 131 dapat digunakan mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan untuk mendeteksi tumor otak. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa.
Soal nomor 19. Salah satu pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi adalah? Jawabannya, mendeteksi kebocoran pipa air. Pembahasannya, manfaat radioisotop dalam bidang hidrologi antara lain: yang pertama, untuk mengukur kecepatan aliran atau debit fluida dalam pipa. Yang kedua, menentukan jumlah kandungan air dalam tanah. Yang ketiga, mendeteksi kebocoran pipa yang terbenam dalam tanah. Soal nomor 20. Radioisotop gas mulia yang digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan adalah? Jawabannya adalah AR nomor 41. Pembahasannya, karena radioisotop ini dipilih karena sifatnya yang inert atau tidak bereaksi. Sehingga tidak merusak isi tangki dan mudah dideteksi melalui radiasi gamma yang dipancarkannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk memahami soal-soal fisika modern. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman!